Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita akan mengulik surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 dengan tema lebih dari pemenang. Untuk mengulik tema ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Halo Bapak. Halo Tika. Apa kabar? Baik selalu. Baik sekali. Baik. Walaupun kadang-kadang gak baik juga sih. Harapannya tetap baik dong Pak. Terima kasih Bapak atas kesediaannya menjadi narasumber di dalam Ngulik Alkitab kali ini. Sama-sama. Para sahabat YKB, Bapak Pendeta Arlianus Larosa adalah Direktur YKB GKI Media, lembaga milik GKI yang menyediakan beberapa buku renungan baik untuk anak-anak, remaja, pemuda, dewasa dan juga lansia, serta ada berbagai aneka siaran rohani yang ditayangkan setiap hari melalui kanal YouTube YKB GKI TV, di antaranya Ngulik Alkitab yang sedang kita saksikan ini dan juga sejumlah stasiun radio di berbagai tempat di Indonesia. Sahabat sekalian, acara Ngulik Alkitab yang tiap minggu Selasa tepatnya diadakan adalah sebuah sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci serta melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengundang para sahabat sekalian untuk berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Sebagaimana biasa, sebelum kita membaca Alkitab yang menjadi landasan ngulik kita akan buka dengan doa dibawakan oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur padamu. Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk kembali belajar dari kitab suci melalui acara Ngulik Alkitab di kanal YouTube YKB GKI TV. Berkati percakapan kami Tuhan, supaya percakapan kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan kami pada saat ini. Berkati semua peralatan kami dan seluruh kru di YKB GKI TV boleh menjadi alam tangan Tuhan untuk menyiapkan siaran ini dengan baik supaya dapat dinikmati oleh seluruh sahabat YKB dengan jelas, dengan gambar yang baik, dan tentu saja dengan isi yang berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan percakapan kami tentang isi kitab suci ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat, saya akan membaca surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 dari sini, dari studio, dan para sahabat dengan Alkitabnya masing-masing. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keyakinan Iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengeruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Langsung ke Pak Pendeta nih. Menang. Yep. Menjadi pemenang adalah impian, dambaan, harapan setiap orang. Barangkali para sahabat dan saya juga termasuk di dalamnya. Semua atau paling tidak kebanyakan orang ingin menjadi pemenang dan berusaha memberikan usaha terbaiknya untuk bisa menjadi pemenang. Tentu bahkan kadang-kadang untuk bisa menjadi penang ada orang yang melakukan cara curang Pak, tapi bukan itu yang kita bahas, saya yakin. Iya. Nah,
tema kita kali ini adalah lebih dari pemenang. Jadi ketika mendengar tema ini, saya bayangkan gini, berarti ini jauh lebih hebat dong, Pak. Betul. Jadi hebat kalau menang aja orang berusaha istilahnya gini, orang berusaha habis-habisan begitu atau mati-matian, ini lebih dari pemenang. Oke. Jadi supaya menjadi jelas bagi para sahabat YKB yang menyaksikan ngulik Alkitab malam hari ini, Bapak berikan gambaran atau penjelasan ini dalam hal apa kita memahami lebih dari pemenang ini, Pak? Oke, ya pertanyaan menarik supaya clear ya. Iya. Kita berbicara supaya jangan salah sangka juga nanti menang dengan cara curang. Nah itu dia, Pak. Iya. Pak. Jadi gini, perjalanan hidup di dunia ini tak selalu mulus, ya. Tak selalu tanpa persoalan, ya. Fakta bahwa hidup ini tidak selalu mulus itu diabadikan dalam berbagai macam syair lagu misalnya. Mungkin yang paling populer salah satu adalah misalnya jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Jadi enggak selalu. Kadang-kadang memang terang, tetapi kabut juga terkadang menghalangi. Ya, entah sebagai pribadi, entah sebagai keluarga, entah sebagai gereja, kita dapat saja mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan, yang membuat kita menderita. Sebagai pribadi misalnya kita dapat dikucilkan, ya. Atau kalau kita bekerja kita bisa tidak mendapat promosi jabatan karena iman kita kepada Kristus. Bukan karena kita bekerjanya nggak benar, bukan karena kualitas kita rendah, tapi karena iman kepada Kristus kita lalu dikucilkan. Kita tidak diberi kesempatan yang sama dengan rekan kerja yang lain. Sebagai gereja kita dapat mengalami misalnya penghambatan. Kita tahu di beberapa tempat gereja ditutup, ya, izin untuk membangun gereja dipersulit dengan peraturan-peraturan. Ya memang ada hukumnya, tapi kadang-kadang tidak make sense begitu, ya. Atau bahkan tidak boleh beribadah di rumah kita sendiri. Ada beberapa tempat ketika lagi zaman pandemik ini kan ibadah di rumah, lalu menyetel dari TV dipakai sound system, lalu di rumah sendiri datang orang lalu melarang beribadah seperti itu, ya. Nah, hal-hal seperti ini mendorong kita untuk bisa mendorong kita lebih tepat untuk kehilangan pengharapan, mengalami guncangan iman. Allah ada, tapi kenapa hal semacam ini terjadi? Ya, kita bahkan bisa atau ada orang yang lalu meninggalkan Tuhan untuk percaya kepada Allah kalau yang begini-gini terus-menerus dialami. Nah, terhadap kenyataan seperti ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa memang beriman kepada Tuhan itu bukan berarti bebas dari segala macam kesukaran, bukan bebas dari segala macam persoalan. Ya, jalan-jalan yang berkerikil, berbatu tajam, atau persoalan-persoalan, bahkan hambatan, tekanan, penindasan dapat saja kita alami. Nah, dalam Roma 8 ayat 17 Paulus menyampaikan, mungkin Pendeta Tika bisa tolong membaca. Baik. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, clear ya, menerima janji kemuliaan, tapi artinya dalam apa? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Penderitaan dengan demikian adalah bagian dari atau jalan yang perlu kita tempuh atau dapat kita hadapi untuk mengalami kemuliaan bersama Kristus. Bukan tidak ada kemuliaan, bukan tidak ada kehebatan, tapi kehebatan itu, kemuliaan itu kita alami dengan menempuh jalan penderitaan itu. Nah, itu berarti, ini tak berarti bahwa lalu kita perlu cari-cari penderitaan supaya bisa mendapatkan kemuliaan. Bukan. Itu bisa terjadi, belum tentu. Ya, tapi andaikan harus menghadapi tekanan, penindasan itu, jangan kaget, jangan panik. Hadapi aja kali. Begitu kata orang muda ya. Jadi sebab dalam iman kepada Kristus, ya, kita ini, di situ tadi, kita ini lebih dari pemenang. Ya. Kita ini lebih dari pemenang. Nah, ini akan saya jelaskan nanti ketika kita mengulik ayat yang ke-37 pada waktunya nanti. Begitu konteksnya, Pendeta Tika. Baik. Hidup, boleh dikatakan, saya pikir bahwa kehidupan ini bergerak
dinamis begitu, dan kadang-kadang ketika hidup ini bergerak begitu, ada dinamika yang kadang-kadang tidak selalu dapat kita tebak begitu. Kalau ada iklan nih Pak, para sahabat mungkin tahu ada manis, ada pahit, asam asin, ada suka duka gembira kehidupan. Nah, jadi dari penjelasan Bapak, gambaran awal yang Bapak sampaikan ini mengingatkan kita bahwa karena hidup justru tidak dapat ditebak seperti itu, maka kita perlu selalu mempersiapkan diri. Yes. Tapi tentu saja sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan kita tidak mempersiapkan diri sendiri. Justru itulah kita belajar dari firman Tuhan, mempersiapkan diri bersama dengan Tuhan. Oke, saya mau kembali ke teks kita. Oke. Yang tema lebih dari pemenang, Roma 8:31 sampai 39. Tidak sekaligus Pak. Jadi saya mulai dari yang 31 dulu Pak. Saya baca kembali ayat 31 Iya. supaya para sahabat juga diingatkan sekalian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tadi Bapak sudah menyampaikan konteks kita, bagaimana kita memahami tema lebih dari pemenang ini. Nah, ketika 31 mengatakan pada kita bahwa jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Apa maksudnya Pak? Apa yang mau disampaikan ayat 31 ini pada kita? Ya, jika Allah di pihak kita, siapa yang Dapat melawan kita? Ya, artinya ketika menghadapi penderitaan dari entah siapapun, kita harus betul-betul menyadari, dan tak cukup sekedar menyadari, kita harus betul-betul meyakini bahwa tak ada satupun yang dapat merenggut pemberian Allah kepada kita. Yaitu apa? Apa pemberian yang paling penting adalah keselamatan, damai sejahtera, sukacita. Tidak ada siapapun atau apapun ketika Allah berada di pihak kita. Jangan dibalik ya. Ya, bukan kita di pihak, tapi Allah yang di pihak kita, yaitu keselamatan, damai sejahtera, sukacita. Tak ada siapapun yang dapat merenggut itu dari kita. Ya, ini Paulus mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu tadi kan? Iya. Ya, jika Allah di Jika pihak Allah kita, di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Yang akan melawan kita? Nah, ini pembelajaran pertama. Jadi jangan biarkan sukacita kita, jangan biarkan sukacitamu, jangan biarkan ketentraman, kedamaian hidup diganggu, apalagi direnggut oleh siapapun atau oleh pengalaman apapun. Sebab siapapun atau pengalaman apapun sesungguhnya tak akan mampu. Kita bisa menghadapinya, kita bisa ditimpa oleh penderitaan, pengalaman yang buruk. Tetapi siapapun dan pengalaman apapun yang seburuk apapun, sesungguhnya tak akan mampu merenggut sukacita, merenggut damai sejahtera, apalagi merenggut keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Artinya, kalau sampai kita kehilangan kegembiraan, kalau sampai kita kehilangan damai, itu bukan karena beratnya beban hidup, bukan, atau karena orang yang sangat menjengkelkan, ya, melainkan karena engkau membiarkan orang itu membuat engkau. Jadi kalau misalnya kita berdua nih, kalau saya gara-gara berelasi dengan pendeta Tika, lalu saya kehilangan kegembiraan, ya, kehilangan damai, sebulan misalnya pendeta Tika jahat pada saya, sebulan seperti itu, ya. Kalau saya kehilangan kegembiraan oleh itu bukan karena pendeta Tika, tapi karena saya membiarkan itu merenggut. Karena sesungguhnya itu tidak mungkin bisa direnggut. Nah, supaya tak kehilangan kegembiraan dan kedamaian, apa yang kesalahan, Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan untuk menghadapi mereka yang hendak membuat kita mengalami penderitaan. Nah, untuk jelasnya kita bisa baca di Roma 8 ayat 32. Oke, saya bacakan ya Pak. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, Allah telah memberikan kepada kita segala yang kita perlukan untuk menghadapi pengalaman yang seburuk apapun. Karena itu tak ada apapun yang perlu kita khawatirkan atau takutkan dalam hidup ini. Setidaknya jangan biarkan kekhawatiran atau ketakutan menentukan apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan dalam hidup ini. Jangan biarkan
kekhawatiran mengendalikan hidup kita, merenggut kedamaian dan kegembiraan yang sebenarnya Tuhan telah berikan kepada kita. dalam hidup kita, dan tak seorang pun sebenarnya dapat merampas dari kita. Begitu Pendeta Tiga. Baik, Pak, di bagian pertama ini saya ingin menggarisbawahi itu yang barusan Bapak katakan tadi, bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa merampas apa yang Tuhan anugerahkan pada kita, keselamatan, damai sejahtera. Kitalah yang membuatnya bisa Diambil, membiarkan itu bisa diambil. Jadi itu menjadi, untuk bagian pertama ini kita diingatkan bahwa sikap kita, tindakan kita, keputusan kita, atau bagaimana kita bereaksi, itu yang membuat itu bisa diambil atau terampas dari kita. Baik. Jadi di bagian terakhir juga Bapak mengatakan, ya, jangan biarkan kekhawatiran menguasai kehidupan kita, tetapi kitalah seharusnya yang menguasai kekhawatiran, atau dengan kata-kata yang lain, kita harus menaklukkan kekhawatiran dalam Tuhan. Poin yang sangat jelas, bagi saya itu poin yang sangat jelas. Nah, kita akan melanjutkan mengulik Alkitab kita, teks kita di kesempatan ini. Kita lanjutkan di ayat 33 dan 34, tetapi sebentar kita akan simak dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan juga dengan narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 di bawah tema lebih dari pemenang. Para sahabat tentu saja dapat berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Pertanyaan para sahabat akan dijawab oleh Bapak Pendeta Arlianus Larosa dengan senang hati. Jadi silakan mengajukan komentar atau pertanyaan di sana. Kita lanjut ke ngulik kita di ayat berikutnya. Tadi sedikit ya Pak, di ayat 31 dan 32 Bapak sudah menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa merampas kita dari kasih Allah. Nah, kita kan akan sekarang melihat ayat 33 dan 34. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan saya baca kembali begitu. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Apa yang Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, apa yang mau dikatakan oleh dua ayat ini pada kita, Pak? Ya, Pendeta, ketika ini masih merupakan lanjutan argumen Paulus ya, melalui pertanyaan-pertanyaan retorik yang jawabannya jelas. Apakah ada? Tidak ada ya. Ya, ini lanjutan argumen atau alasan yang diberikan Paulus mengapa kita tidak perlu dan tidak boleh hidup dikendalikan oleh rasa khawatir atau rasa takut.
Yang hendak Paulus katakan demikian, ya. Bisa saja ada orang yang menggugat orang-orang percaya. Bisa saja ada orang-orang bahkan yang menginginkan orang-orang percaya itu mengalami hukuman, mengalami kehancuran dalam hidup sekarang di sini. Bisa saja. Bisa saja kita mengalami hal-hal yang sangat buruk atau menakutkan, demikian mengancam dalam hidup ini. Tetapi semua itu tak akan mempan untuk menghancurkan kita. Sebab katakan tadi, Kristus adalah pembela. Dia pembela. Kalau dia pembela, siapa lagi coba yang bisa melawan sang pembela ini, mengalahkan sang pembela ini? Bahkan kita dapat saja menghadapi penganiayaan dan lalu dimatikan. Ini Paulus ingatkan dalam ayat yang ke-35. Mungkin bisa dibaca Pendeta Tika. Baik, Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Nah, ini perhatikan bahwa Paulus di sini mendata ada 7 penderitaan dalam ayat 35 yang tadi barusan Pendeta Tika bacakan ini, yang mungkin saja dialami oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya karena imannya kepada Kristus. Saya ulangi ya, karena iman, bukan karena kita jahil, karena kita jahat. Itu sih urusan lo dah. Kalau itu jangan bilang ini demi Tuhan, bukan. Tapi karena iman kepada apa itu? Ke-7 penderitaan itu adalah pertama penindasan tadi dikatakan. Yang kedua kesesakan. Yang ketiga penganiayaan. Yang keempat kelaparan. Yang kelima ketelanjangan. Yang keenam bahaya. Yang ketujuh adalah pedang. Jumlah 7 ini, ya ini sebenarnya bukan hanya itu maksudnya, tapi dengan jumlah 7 ini Rasul Paulus mau menunjukkan, mau mengatakan bahwa ini penderitaan yang maha dahsyat. Angka 7 itu adalah angka sempurna. Jadi ini penderitaan yang sempurna, penderitaan yang luar biasa. Dan kalau kita mau jujur, itu sudah dialami oleh beberapa saudara kita di daerah-daerah tertentu. Bahkan di basis-basis Kristen, bagaimana disingkirkan, tidak dimiskinkan dengan menghambat pembangunan di daerah-daerah tertentu. Terhadap semua ini, Paulus dengan yakin menyatakan bahwa itu semua tak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada apapun atau siapapun yang dapat merenggut kegembiraan kita, yang dapat merenggut sukacita kita, yang dapat mengambil keselamatan kita, bahkan ketika kita mati sekalipun. Yang perlu kita lakukan, dan inilah pesan berikut dari ngulik Alkitab kali ini, ialah percaya. Percaya berarti menggantungkan seluruh hidup kita kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Ada banyak hal yang sebenarnya seperti bisa menjadi tempat kita bergantung dalam hidup ini. Kepandaian kita. Betul. Dengan kepandaian kita bisa mengatasi ini itu menurut kita. Atau power, kuasa, jabatan yang ada di kita. Jabatan saya tinggi, saya pejabat, tinggal saya suruh orang. Atau kekayaan kita. Apa sih yang tidak bisa dibeli dengan uang? Atau kalau kita nggak punya kuasa, relasi kita dengan penguasa. Saya dekat dengan orang lingkaran satu, dari presiden misalnya begitu. Nggak tahu siapa yang itu itu nampaknya memang bisa menjadi tempat bergantung. Tetapi percayalah, itu suatu saat bisa mengecewakan. Hanya satu yang diperlukan kalau kita tidak ingin kegembiraan, keselamatan, damai, sejahtera renggut, adalah menaruh percaya sepenuhnya hanya kepada Kristus. Bukan berarti tadi kekayaan, pengetahuan, kekuasaan nggak penting, bukan penting. Tapi jangan jadikan itu sebagai tempat bergantung. Gantungkanlah hidup dan keselamatan, kegembiraan dan damai sejahteramu hanya kepada Kristus. Begitu teman-teman. Baik, gantungkan kegembiraan, pengharapan dan segala sesuatu itu kepada Kristus. Nah,
Sebelum saya mau melanjutkan pertanyaan saya kepada Bapak, saya mengingat sedikit apa yang tadi, karena ini sangat berkesan bagi saya, ayat 34 ketika mengatakan Kristus adalah pembela kita. Dan bagi saya itu sebuah jaminan yang sungguh-sungguh meneguhkan. Kalau Kristus membela kita, ya kenapa harus takut begitu? Kalah sama siapa kalau dia pembelanya? Kalau dia advokat, dia pengacaranya, hakim mana yang bisa melawan? Tidak ada, Pak. Justru Penuntut mana yang iya, bisa melawan? benar. Hakim kan ada. Penuntut mana? Tidak ada. Nggak ada. Nah, makanya saya bilang, selalu mengingatkan bahwa ini sungguh-sungguh sebuah jaminan yang menggembirakan sebetulnya. Ini kita tidak perlu takut gitu. Justru karena dia menjadi pembela kita, kita perlu mempercayainya sungguh-sungguh dan mempercayakan hidup Artinya padanya. kita bisa berperkara loh ya. Iya. Kita bisa menghadapi tuntutan. Ada pembela, Tapi ada pembela. Ada Jadi pembela. bukan berarti kita nggak akan mengalami tuntutan. Bukan. Bisa dituntut. Bisa Iya, didakwa. bisa didakwa, Tetapi don't worry. ada pembela. Ada pembela. Pembela Tokman. Yes. Nomor 1 yang terbaik. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah 31 sampai ayat 34, bahkan kita juga sudah mengulik ayat 35. Saya ingin kita melihat ke ayat 37, dan ini ayat yang sangat terkenal. Dan ini yang menjadi tema kita. Lebih daripada pemenang. Saya bacakan ayat 37 ini sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang ini. Ayat 37, Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ini nih Pak. Tadi Bapak di awal sudah mengatakan saya akan jelaskan di 37. Jadi apa nih Pak yang mau dikatakan ayat 37 ini pada kita? Ya, jadi ayat ini sebenarnya mengajak kita untuk melihat yang disampaikan dari ayat 35 dan 36 tadi, macam-macam apa tadi itu, penderitaan ada itu, 7 penindasan itu, iya. ada yang 7 itu, melihat itu dalam perspektif yang berbeda. Dalam perspektif yang lain, yaitu dari perspektif Dia yang telah mengasihi kita. Bukan yang akan, yang telah mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Orang yang mengalami penindasan, orang yang mengalami kesesakan, yang dianiaya, orang yang lapar, yang telanjang, yang mengalami penindasan karena pedang, biasanya dipandang sebagai pecundang, orang gagal, orang-orang yang kalah, ya yang tersingkirlah. Orang-orang yang kalah dalam perjuangan hidup ini. Itu cara pandang dunia ini terhadap mereka yang mengalami ketujuh jenis penderitaan tadi itu. Tetapi di mata Tuhan Yesus, ya, orang-orang yang bertahan dan tetap setia meskipun mengalami penindasan, meskipun mengalami kesesakan, meskipun mengalami penganiayaan, meskipun mengalami kelaparan, ketelanjangan, pedang, orang-orang ini adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Orang yang menang itu udah hebat. Ya. Pemenang itu tadi kan pendeta di awal ya. Menang itu, untuk itu kita berikan semuanya yang berikan terbaik. semua supaya bisa menang. Betul. Tetapi orang yang bisa bertahan tetap setia di tengah-tengah penderitaan yang sempurna itu, di mata Tuhan Yesus, walaupun dianggap pecundang oleh dunia ini, di mata Tuhan Yesus adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya apa? Menjadi pemenang mutlak. Baik. Super. Dipakai kata huper dalam bahasa Yunani. Hupernikōmen, ya. Super menang. Pemenang yang tidak ada duanya. Anda menang sekarang, next time you bisa kalah. Ya. Anda menang di kejuaraan ini bisa kalah. Juara tinju itu loh. Ya. Ada kan kesatuannya begitu ya. Anda juara di sini, Anda jual Liga Eropa bisa kalah kalau nanti di Liga Super apalah Liga sebagainya. Inggris seperti itu. Baik. Tetapi di sini adalah di atas semua itu, ya, Hupernikōmen, super menang, pemenang mutlak yang tidak ada tandingannya. Artinya apa? Orang-orang yang setia dan bertahan adalah orang-orang yang tak ada lagi yang bisa menandingi kekuatan mereka. Orang-orang yang bertahan dan setia mesti telah mengalami penderitaan, ketujuh penderitaan itu. Ketika mereka tetap bertahan di dalamnya, mereka disebut sebagai apa tadi? Sebagai Hupernikōmen, super menang, pemenang mutlak. Tidak ada lagi yang mungkin mengalahkan mereka. Tak ada lagi yang bisa menyakiti mereka. Tak ada lagi yang bisa membuat mereka kehilangan kegembiraan. Tak ada pengalaman apa lagi yang bisa membuat mereka kehilangan
damai sejahtera. Ya. Tak ada lagi bisa membuat mereka bete, yang membuat mereka baper. Tidak ada yang bisa mengganggu mereka Tidak lagi. ada yang bisa mengganggu yang membuat mereka misalnya merengek, Ya. membuat mereka tidak menikmati kehidupan, yang bisa membuat mereka kehilangan kegembiraan di dalam mengerjakan segala sesuatu, karena yang terburuk Sudah dilewati. sudah dilewati. Yang terburuk sudah mereka alami. Nah, di dalam Tuhan Yesus, setiap orang dapat meraih kemenangan yang super seperti ini. Di dalam Kristus, setiap orang dapat menjadi Hupernikommen, menjadi super menang, menjadi pemenang yang mutlak, yang bukan sombong nih, saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Ya, tidak ada lawan, Ya, tak tidak. ada lagi Ya. yang bisa menaklukkan atau mengalahkan mereka. Musuh yang paling hebat sudah Kalahkan. dihadapi dan dikalahkan. Begitu Pendeta Tika. Kalau ekspresi zaman now nih Pak, ekspresi zaman now mengatakan gini, gotcha. Iya, artinya kenapa saya mengatakan itu? Iya, ini mengungkapkan pada kita dengan secara terus terang bahwa kenapa kita disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang adalah ketika, karena tadi ada konteksnya bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita nafikan dan pasti terjadi dalam hidup. Tetapi kenapa kita disebut lebih daripada pemenang? Ayat 37 mengatakan pada kita, setiap orang yang mampu bertahan di dalam penderitaan tetap setia dan melewatinya, tentu bersama Kristus yang adalah pembela kita, maka ini menjadikan kita, posisi kita tidak tergoyahkan. Tidak ada bandingnya, lebih daripada pemenang. Number one always. Number one. Saya nggak ada lawan, begitu tadi kata Bapak. Oke, dan bagi saya sekali lagi mendengarkan kata-kata seperti ini lebih baik daripada kata motivasi yang motivator yang bisa kita dengarkan di mana-mana. Kata motivasi bisa ya kadang-kadang kita ragukan, tetapi Kitab suci kita mengatakan pada kita bahwa yang membuat kita bisa lebih dari pemenang karena kasih Allah tidak akan bisa dirampas dari kita. Kalaupun kita didakwa, kita punya pembela nomor 1 dan tidak tergoyahkan, akan berdiri di samping kita, akan memandu kita sehingga kita melewati semuanya. Baik, Pak, kita baru mengulik beberapa ayat, masih punya sisa nih Pak. Saya tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk Bapak menjelaskan lebih dalam lagi mengenai ayat-ayat berikutnya. Ayat 38 dan 39, tetapi jangan kemana-mana pemirsa, kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Ngulik Alkitab di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Pendeta Mestika Hulu dan juga masih bersama narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Kita sedang mengulik Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 dengan tema lebih dari pemenang. Kita berada di segmen terakhir dari episode kali ini. Para sahabat,
kami undang menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di chat room yang tersedia. Bapak Pendeta Rianus dengan senang hati akan merespons pertanyaan maupun komentar dari para sahabat sekalian. Bapak, kita kembali ke acara kita dan melanjutkan pertanyaan. Saya mengulik ayat-ayat yang masih tersisa. Ayat 38 dan 39 saya baca kembali. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pak, tadi di segmen 2 Bapak menjelaskan kualitas dari orang yang lebih daripada pemenang, bahwa orang yang lebih dari pemenang adalah orang-orang yang walaupun menderita tetapi bertahan dan tetap setia kepada Allah di tengah-tengah penderitaan itu. Lalu 2 ayat yang barusan saya baca ini dan menjadi penutup dari teks kita, apa yang mau disampaikan kepada kita pada kesempatan ini, Pak? Ya, dalam 2 ayat terakhir ini, Pendeta Tika, Paulus mengungkapkan secara berpasangan hal-hal yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tadi kan ada 7 jenis penderitaan itu, 7 sempurna. Nah, dari manakah datangnya hal-hal seperti? Nah, Paulus mengungkapkannya dengan berpasang-pasang. Artinya ini saling kompatibel, ya. Nah, pasangan pertama adalah dikatakan tadi baik maut maupun hidup. Ya. Ancaman maut, apalagi ketika mengetahui bahwa dalam proses menuju maut itu kita tahu kita akan mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Tentu ini menjadi penderitaan yang maha hebat. Kalau kita misalnya mengetahui bahwa karena iman kita kepada Kristus, karena iman kita kepada Kristus, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita jahil, mengganggu orang lain, berbuat jahat, korupsi, ya, bukan karena itu, tapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus, kita akan disiksa, kita akan ditindas sedemikian hebatnya, dan pada akhirnya kita akan dibunuh. Pengetahuan bahwa sebelum dibunuh itu kita akan disiksa dulu tentu mendatangkan penderitaan yang luar biasa. Sama seperti Kristus Tuhan kita. Sebelum ia disalibkan, mati di bukit Golgota, ia tahu bahwa ia akan mengalami dulu masa penderitaan. Ia tahu, dan itu mendatangkan siksa yang luar biasa. Ya, kita bisa, kalau kita lihat Injil Lukas, ya, kalau saya tidak salah, saya digambarkan ketika sebelum proses masa-masa penangkapan Yesus itu, ketika ia berada di Taman Getsemani, ia berlutut berdoa kepada Bapaknya dan berkeringat dengan butir-butir darah. Itu saya kira itu mengekspresikan rasa takut, rasa khawatir karena mengetahui penderitaan yang maha dahsyat sebelum akhirnya mati di salib. Jadi sama, ya. Jadi ketika kita mengetahui itu adalah kita mengalami penderitaan. Ya, kita tahu itu penderitaan yang maha hebat, tetapi andaikan itu pun terjadi, kita tahu bahwa kita akan menderita sebelum mati, dan akhirnya kita mati pun, Paulus mengatakan itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab apa? Sebab Kristus telah mengalahkan maut. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Maut tak bersengat lagi, maut tak berkuasa lagi. Dan Dia yang telah mengalahkan maut itu adalah Sang Pembela kita tadi. Sang Pembela kita tadi. Kalau Sang Pembela adalah Dia yang telah mengalahkan penuntut yang paling hebat, apalagi yang bisa dikhawatirkan? Tidak ada. Yang dimaksudkan dengan hidup, baik maut maupun hidup di sini adalah dunia kita dengan daya tariknya yang dapat memang membinasakan kita. Dan ini menurut saya ini bisa jauh lebih berbahaya sebenarnya. Ya, kalau tadi penderitaan, penyiksaan kan real, tahu. Kita tahu, oh ini musuh nih. Tetapi kalau daya tarik dunia, hal-hal yang menyenangkan, itu kita banyak orang menganggap itu bukan penderitaan. Menikmati hasil korupsi itu
Bukan penderitaan. Orang-orang sakit yang menikmati, yang melakukan pelecehan seksual itu, bagi dia itu bukan penderitaan. Bagi korbannya Penderitaan. ya, tapi bagi dia sebagai pelakunya, dia merasa happy dengan itu. Ya. Bagi orang-orang yang menyakiti, yang membuli orang lain, itu bagi dia bukan penderitaan, itu happiness buat dia. Ya, dan karena itu bukan penderitaan, malah sebenarnya punya potensi yang jauh lebih besar untuk menjauhkan dari kita kasih dari kasih Allah. Karena kita tidak sadar bahwa itu adalah bahaya. Kita nggak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi meskipun itu kita alami, menggoda kita, ya, ada pembela, artinya bukan berarti kita tidak didakwa. Ya. Ya, kita terdakwa, bisa jadi terdakwa. Oke. Tapi meskipun jadi terdakwa, kita mengalami itu, Paulus dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa itu pun tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa? Kasih Allah itu justru akan merangkul kita. Merangkul kita begitu hebatnya untuk memberi kita kekuatan, kebangkit dari perasaan terlena tadi itu untuk melawan hal yang dapat merenggut itu. Ya. Ya. Nah, pasangan yang kedua tadi dikatakan adalah apa ini? Malaikat dan pemerintah. Malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Yang dimaksudkan di sini dengan malaikat adalah kuasa-kuasa dari dunia lain dan juga dari dunia ini yang dapat saja dengan aneka macam cara, termasuk kekerasan, merenggut kita dari kasih Allah. Ya, jadi sebenarnya ini bukan artinya pemerintah yang kita kenal sekarang ya. Tapi kuasa apapun, entah kuasa dari dunia lain, entah kuasa yang ada dalam dunia ini, dengan kuasanya, dengan power yang ada padanya, dia bisa melakukan cara apapun, termasuk cara-cara yang licik untuk menghancurkan kita, untuk menggoda kita, untuk menarik kita terpisah dan jatuh, ya, terpisah dari kasih Allah. Itu bisa saja terjadi. Sekali lagi, bahwa kita punya pembela bukan berarti kita tidak didakwa. Ya, justru karena ada pembela hanya ada ketika ada yang ada terdakwanya. Nah, terhadap ini pun Rasul Paulus dengan penuh keyakinan kembali menyatakan bahwa ini pun tak mampu memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan sembarang kasih Allah. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih Allah justru akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi penindasan itu. Ya. Pasangan yang ketiga adalah tadi adalah baik yang kuasa yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ya. Yang dimaksudkan adalah segala bentuk penderitaan yang belum tercakup di dalam sumber yang sudah dibicarakan, itu kita bicarakan tadi, ya. Yang lain yang sedang dialami saat ini, ya, penderitaan real yang kita alami sekarang. Mungkin kita tahu ini kenapa ini terjadi, ya, mengapa kita mengalami ini. Pertanyaan-pertanyaan itu kan banyak sekarang, ya. Ada penderitaan-penderitaan yang menghantam kita, real kita alami, tapi kita tidak tahu mengapa ini menimpa saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya adalah penderitaan yang nanti akan datang. Itu adalah penderitaan yang datang mendahului kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kan kitab suci menyaksikan bahwa sebelum Tuhan Yesus datang untuk menghakimi dunia ini, ya, yang hidup dan yang mati, maka akan ada rentetan penderitaan yang luar biasa. Nah, Paulus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, itu pun penderitaan yang kita tidak mengerti mengapa kita alami sekarang nih, yang sedang kita alami, itu pun, dan penderitaan yang akan datang nanti pada saat kedatangan Tuhan itu pun tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab sekali lagi, kasih Allah yang terus-menerus kita alami itu akan memberikan kita kekuatan, power untuk menghadapi penderitaan apapun. Pasangan terakhir adalah kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ya, ini bicarakan kuasa di atas. Kan ini bicara tentang pemahaman Alkitab tentang dunia berlapis, tapi dunia atas dengan dunia bawah. Ya, artinya ini hal-hal lain yang bersifat supranatural. Kuasa-kuasa lain yang kita memang nggak tahu bentuk realnya apa, ya, seperti apa, tapi itu ada, ya.
Kan pengusiran roh jahat kan ada di Alkitab. Ya, Walaupun kita tidak tahu wujudnya kayak apa. Kalau udah ada tangkap kamera bukan roh lagi kelihatan namanya. Kalau roh bisa tangkap kamera itu repot. Rekayasa. Rekayasa ya. Jadi artinya hal-hal lain yang bersifat supranatural yang mencoba untuk merenggut kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita juga tak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Sebab apa? Segala kuasa sudah takluk di bawah kuasa Kristus Tuhan kita. Maut telah dikalahkan. Maut tak ada lagi sengatnya. Dan ketika kita dibela oleh Dia yang telah menaklukkan pendakwa yang paling luar biasa, pendakwa yang paling hebat, yang paling jahat itu, maka siapa lagi yang perlu kita khawatirkan? Atau apalagi yang perlu kita khawatirkan? Dan yang lebih menarik adalah pernyataan terakhir, satu bagian yang dipisahkan dari pasangan-pasangan ini. Apa tadi itu di sini? Sesuatu makhluk lain. Sesuatu makhluk, ini nggak ada pasangannya. Ya. Terpisah dari itu semua. Jadi gini, dengan mengatakan sesuatu makhluk lain berbeda dari pasangan-pasangan tadi, Paulus mengatakan bahwa semua yang berusaha merenggut kita dari kasih Allah, semua yang berusaha membuat kita menderita, semua yang berusaha membuat kita meninggalkan Allah, itu adalah makhluk, bukan sesuatu yang ilahi. Iya. Makhluk. Karena ia makhluk, maka ia berada dalam kontrol Allah. Ia berada dalam kendali Allah. Ia boleh bergerak bebas, tapi ia kalah sama Allah. Ia berada di bawah kuasa Allah. Maka karena itu tak perlu gentar. Tak perlu gentar terhadap apapun. Tak perlu khawatir tentang sumber-sumber segala penderitaan yang mungkin kita nggak bisa mendefinisikannya, kita nggak mungkin menjelaskannya. Nggak perlu khawatir karena itu semua adalah makhluk yang berada di dalam kekuasaan Allah. Ya, ini jadi jangan khawatir. Tak perlu gentar. Kita harus memiliki keyakinan iman yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan bahwa ini pernyataan penutup saya, dan bahwa di dalam kasih Allah, ya, dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kita lebih dari seorang pemenang. Saya ulangi, kita harus menunjukkan justru pada dunia ini. Jangan biarkan itu, jangan biarkan ya itu mengendalikan. Jangan, karena itu tidak akan bisa mengendalikan kita, karena ada pembela kita. Bukan sekedar tak membiarkan diri dikendalikan, tetapi kita harus menunjukkan pada dunia ini bahwa di dalam kasih Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan kita lebih dari pemenang. Semua nih yang ikut mendengarkan, kita ini lebih dari pemenang. Begitu Pendeta Tika. Kita lebih dari pemenang karena Kristus Tuhan kita. Bapak Pendeta Rianus Larosa, terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber ngulik Alkitab kali ini, dan penjelasan luar biasa yang diberikan yang membuka pemahaman kita mengenai apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39 ini. Sahabat YKB GKI, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Tentu saja segala percakapan kita sangat padat berisi dan bernas bisa sudah kita dengarkan tadi. Beberapa hal yang mau saya ingatkan kita kembali adalah, pertama, bahwa kita tentu mengingat, tadi sudah disampaikan juga bahwa kehidupan ini memiliki berbagai pergumulan dan tantangan. Namun kita diingatkan bahwa kenyataan hidup bahwa kita mengalami penderitaan, kesulitan-kesulitan, sesungguhnya juga menunjukkan bahwa kita hidup. Kita tentu ingat ungkapan bahwa hanya ikan yang hidup yang bisa menantang arus. Jadi persoalan yang kita hadapi justru menunjukkan bahwa kita hidup di dunia ini, dan tentu saja kita diminta untuk menyadari itu dan dengan kesabaran juga serta pengharapan pada Tuhan. Lalu kemudian mengingatkan kita juga bahwa Kristus adalah pembela kita. Ada penderitaan, tetapi Kristus bersama dengan kita dan membela kita dalam penderitaan itu. Ini menjadi jaminan kita untuk bisa menghadapi kehidupan ini sekeras apapun, seberapa berat pun penderitaan. Dan tadi kita sudah mendengarkan juga bahwa tidak ada satupun berulang-ulang yang dapat memisahkan kita, bahkan penderitaan sedahsyat apapun, karena kasih Allah melingkupi kita. Kedua,
dalam mengulik tema lebih dari pemenang ini, kita diingatkan bahwa orang yang lebih daripada pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, bukanlah orang yang tidak pernah menderita hidupnya, tetapi bahwa orang yang lebih dari pemenang ini tidak pernah mengenal kata menyerah, tidak pernah berhenti melakukan menjalani hidup yang Tuhan kehendaki, tetap bertahan, tetap setia mempertahankan kualitas sebagai anak-anak Tuhan dalam hidupnya, apapun juga yang dihadapi. Kenapa? Karena dia percaya kasih Allah akan menolong, memampukannya untuk menjalani ini. Berulang-ulang, ini yang ketiga, kita diingatkan bahwa kasih Allah ada pada kita. Kasih Allah ini memampukan kita menghadapi kehidupan ini. Kita tentu mengingat kata lain dari ini. Allah adalah kasih. Maka kita diingatkan yang ketiga, kita diingatkan bahwa Allah hadir bersama kita, Immanuel, Allah menyertai kita dalam segala gumul, kembara, penderitaan hidup kita. Inilah sesungguhnya yang membuat kita lebih daripada pemenang, karena Allah dengan kasih-Nya, dengan kekuasaan-Nya menyertai kita, menolong kita. Dia sendiri yang akan berperang, melawan, menaklukkan, mengalahkan segala penderitaan, pergumulan yang kita hadapi, dan itu telah Dia lakukan di atas kayu salib. Oleh karena itu kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang, mempercayai Tuhan, mempercayakan hidup dalam tangan-Nya, kasih-Nya membungkus, menyertai kita dalam melanjutkan kehidupan di dunia ini. Sahabat IKB GKI, tuntas sudah jumpa kita dalam Ngulik Alkitab episode ini. Kiranya apa yang kita bincangkan dalam tema lebih daripada pemenang ini menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kesetiaan para pemirsa sekalian senantiasa bersama kami dalam setiap program Ngulik Alkitab. Sampai kita berjumpa di episode yang akan datang. Dukung kami pelayanan Ngulik Alkitab dengan memberikan like, dan kemudian subscribe juga di channel YouTube YKB GKI TV untuk mendapatkan update konten-konten terbaru kami setiap harinya. Dan jangan lupa di-share kepada sebanyak mungkin orang supaya mereka pun boleh bertumbuh bersama-sama kita dalam pengenalan yang benar tentang firman Tuhan. Kita akan akhiri ngulik kita di episode ini dalam doa penutup yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas ngulik Alkitab pada hari ini, pada firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang semakin meyakinkan kami akan Tuhan yang selalu membela kami, yang tak membiarkan kami hancur oleh apapun dan siapapun dalam hidup ini. Ini memberikan kami keberanian yang semakin besar untuk tak membiarkan diri kami dikendalikan oleh siapapun atau apapun, untuk tak membiarkan kegembiraan, damai sejahtera, bahkan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami itu terenggut dari hidup kami, karena kami percaya Engkau terus-menerus bersama-sama dengan kami. Berkati para sahabat DKB yang merindu terus belajar Alkitab. Biarlah semakin hari iman percaya kami semakin ditumbuhkan kepada-Mu, pengenalan kami kepada Tuhan semakin boleh bertambah-tambah, dan kehidupan kami pun boleh menjadi semakin mencerminkan kasih Allah yang membawa berkat bagi dunia. Terima kasih ya Allah, demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.